kepentingan besar kita ini kan Gus Muhaimin harus maju gitu dari awal gitu. Nah, makanya akhirnya ya sudah peluang yang tersedia ternyata kok ada Nasdem sama Pak Anies Baswedan yang juga mengalami problem yang more or less sama gitu. Ini sama-sama mentok gitu. Ketemu ngobrol cepet ya udah jadi. Nah, itu yang namanya jodoh di tangan Tuhan ya. Makanya pesennya jadinya kan kalau punya kekasih, kalau punya pacar itu dan ya jangan berlama-lama. Kan segera dinikahin itu biar nggak lepas. Yakin ya kan kita sudah mengambil pilihan kan. Maka kita tentu saja ya harus yakin dengan pilihan itu. Kalau ditanya kenapa saya yakin, loh ini yang memasangkan Tuhan kok. Ini yang memasangkan Tuhan. Kalau Anda tanya misalnya PKB tadinya mau apa? PKB tadinya mau sama Gerindra. Ya kan pasangannya Prabowo Muhaimin kan gitu. Itu ya maunya kita dari awal kan. Itu kenapa kita jalani setahun lebih. Tapi udah kita jalani setahun lebih dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya kayak gitu. Tuhan ternyata menggariskannya lain. Gus Muhaimin menikahnya sama Pak Anies Baswedan, PKB berkoalisinya sama Nasdem. Ya sudah, ini kan jalan Tuhan. Nah berarti kan ya saya boleh bilang dong bahwa ini Tuhan yang memasangkan. Kalau Tuhan sudah yang memasangkan, masa iya saya tidak yakin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network Kompas Gramedia. Tribuners, hingga saat ini baru satu bakal calon presiden yang mempunyai pasangan, yaitu Anies Baswedan yang telah dideklarasikan berpasangan dengan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Caimin. Tentu ini mengejutkan kita semua karena prosesnya begitu cepat. Dan untuk ngobrolin soal itu, ya dari sisi yang lain, kami telah bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Hanif Dakiri. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas Feby? Mantap, Mas Hanif. Mas Hanif, tentu ini menjadi satu cerita yang menarik ketika mendadak sontak lah, prosesnya tidak terlalu panjang lah. Pak Anies Baswedan kemudian menemukan pasangannya, ya, yaitu Muhaimin Iskandar. Mas, dua partai ini Nasdem maupun PKB hingga saat ini masih menjadi partai koalisi pemerintah, betul ya Mas ya? Nah, apakah bertemunya Mas Anies dengan Mas Caimin ini perlu juga dinotifikasikan atau telah dinotifikasikan kepada Presiden Joko Widodo, Mas? Ya, pertama terima kasih undangannya, Mas Feby. Saya mau informasikan dulu bahwa dari awal kita sampaikan bahwa bersatunya Gus Muhaimin bersama dengan Pak Anies Baswedan menjadi pasangan capres-cawapres, lalu kita berkoalisi sama Nasdem itu jalan Tuhan. Oh, jalan Tuhan ya. Jadi Tuhan yang mempertemukan karena ada situasi di mana di kedua koalisi, baik koalisi Kebangkitan Indonesia Raya maupun di koalisi Perubahan dan Persatuan waktu itu, ini kan sama-sama macet nih. Betul. Lalu itu masing-masing menciptakan momentum. Nah, kemudian sehingga momentum itulah mempersatukan antara PKB dengan Nasdem, mempersatukan antara Pak Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin. Lalu terjadilah itu. Nah, tentu di dalam proses-proses yang berlangsung ini komunikasi dengan semua pihak dijalankan. Dilakukan ya? Ya, termasuk juga tentunya dengan pihak istana. Ya melalui berbagai channel yang ada. Ya. Dan itu sudah dilakukan. Termasuk sudah, setahu saya sudah. Termasuk dinotifikasikan juga kepada Pak Prabowo Subianto sebagai calon pasangan lama gitu. Iya, tentu melalui teman-teman di Gerindra ya. Lewat networking yang ada ya, Pak Hanif ya. Dan kalau bisa diceritakan Pak Hanif, bagaimana reaksinya atau feedback dari notifikasi itu? Apakah juga langsung diterima oleh Cak Muhaimin atau teman-teman di DPP PKB atau bagaimana?
Ya kalau dari informasi yang kita tahu dari beberapa teman, ya tentu kalau ini kaitannya yang di pihak Gerindra dulu Ya, ya. Kalau di Gerindra Gerindra dulu. dulu kan ya apa ya? Ya tentulah dipahami sebagaimana statement yang juga mereka sampaikan, karena perjalanan koalisi antara PKB dan Gerindra ini kan perjalanan yang cukup panjang. Ini betul. setahun lebih loh. Ya. Lebih tepatnya itu sekitar 1 tahun 15 hari. Ya. Nah ini proses yang panjang yang pada akhirnya ya singkat cerita kira-kira ya ini sudah nggak ada jalan lah gitu. Buntu ya. Nah karena nggak ada jalan ya sudah, ketika kemudian PKB harus mengambil inisiatif pada saat momentum tiba untuk bersama-sama dengan Nasdem dan Pak Anies Baswedan, ya saya kira itu bisa dipahami sebagaimana juga statement dari beberapa teman Gerindra ke publik kan. Gitu. Nah untuk pihak-pihak lain ya pastilah kita komunikasikan juga melalui jalur-jalur yang ada dari berbagai level gitu. Kalau terkait dengan notifikasi kepada Pak Jokowi lewat berbagai saluran ini, bisa diceritakan juga nggak feedbacknya? Nah, saya nggak bisa ceritakan detailnya, Ya. tapi secara umum ya ini tetap diinformasikan karena Caimin juga sempat minta ketemu juga kan. Nah, terus kemudian mungkin belum dapat waktu karena kesibukan. Ya. Tapi itu artinya bahwa kalau bicara soal notifikasi ya tetap aja disampaikan. Sudah disampaikan ya. Walaupun tidak langsung ya, Ya. karena belum ketemu langsung kan. Oke, Mas Hanif tadi kan menyebutkan menggunakan istilah diksi ini jalan Tuhan lah, kehendak Tuhan. Maknanya apa sih sebenarnya? Apakah memang ini sebelumnya tidak pernah terpikirkan atau terencanakan atau tiba-tiba muncul begitu aja? Ya memang tidak kan. Ya. Dalam proses perjalanan ini kan kita bertemu dengan Gerindra, ini sama-sama membutuhkan. Ya. Ya kan, Gerindra membutuhkan PKB, PKB juga membutuhkan Gerindra, karena kita kan perlu tiket tuh. Ya, gitu. betul. Dan PKB Gerindra ini sebenarnya kan cukup. Ya. Nah, ketika ini diproses lalu ada komitmen, ada yang namanya istilahnya kesepakatan sentul, ya kan, di mana nanti capres cawapres dari koalisi dua partai ini akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ya udah kita jalan lah. Nah, tapi dalam perjalanan itu kan ternyata ya sampailah pada kesimpulan bahwa memang ya nggak bisa juga kira-kira itu dipaksakan. Makanya kalau ibarat air itu, ini Caimin sering menjelaskan kan, ibarat air itu ya kita udah mengalir terus sama Gerindra kan. Nah terus kemudian sampai macet gitu lah. Macet, kita udah pacaran ya kan 1 tahun lebih tapi nggak bisa nikah juga kira-kira itu, atau belum bisa nikah juga for many reason lah kira-kira kan bisa nikah. Nah pada sisi yang lain terus kemudian kita lihat koalisi Nasdem, PKS sama Demokrat. Nah, ternyata alirannya kan juga macet juga macet tuh. juga, iya. Ya udah, karena dari sini kan kemudian ada momentum yang mempertemukan dari dua aliran yang macet ini, dan ketika ketemu kemudian udah langsung cocok kan. Cocok, keperluannya sama, kebutuhannya sama, kepentingannya sama, ya kan? Chemistry-nya nyambung, ya sudah bungkus lah. Kalau kemudian dikerucutkan yang paling besar gitu ya. Reasoning utamanya, main reasoning yang sehingga kemudian Pak Prabowo nggak bisa menikah sama Caimin ini apa? Kalau dikerutkan yang paling dasar gitu, yang paling gede gitu. Ya tentu yang paling tahu kan itu Pak Prabowo sendiri dan teman-teman Gerindra kan. Ya kan? Tapi kalau dalam pembicaraan informal gitu kan ya kita tahu lah bahwa ya memang belum bisa memutuskan untuk bersama Caimin. Makanya kemudian itu kan jadi tertunda-tunda terus kan, jadi sampai lama terus gitu loh. Ya. Nah, jadi ya kita dan buat PKB sendiri momentum yang mengolor-olor ini tidak menguntungkan ya. Momentum yang terus tertunda-tunda gini. Ya pasti kan tidak menguntungkan dong kalau misalnya terlalu lama kayak gitu kan, kita juga secara publik kita juga akan jadi tampak diragukan, ini bisa apa enggak. Sementara kami ini kan menjalankan mandat, bukan hanya sekedar kayak manuver politik kan enggak. Ini kan benar-benar sebuah koalisi yang memang kita harapkan itu untuk jadi dan bisa mengusung Gus Muhaimin menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo kan pada saat itu. Karena memang mandat PKB, jadi gini Mas. Jadi mandat PKB itu kan dari awal sejak 2019 tuh di Muktamar kan memang memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk maju menjadi capres atau cawapres. It is not about Gus Muhaimin, it is not about PKB only, tapi ini terkait juga dengan komunitas NU secara keseluruhan, bahwa kita ini memang harus mengusung orang yang benar-benar bisa membawa nilai-nilai, cita-cita
ideologi perjuangan dari warga Nahdien kira-kira kan gitu. Nah, Caimin ini bisa menjadi representasi mereka dan itu diproses di muktamar, kita diproses lewat berbagai macam forum konsultasi dengan para kiai kan. Ya. Udah, nah begitu kemudian dalam rangka memproses itu kan kita bergerak tuh mencari macam-macam pasangan itu sampai kemudian kita ketemulah dengan Gerindra dan Pak Prabowo kan. Udah kita bisa jalan bareng, pacaran lah kalau bahasa sederhana. Udah pacaran terus. Kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita jalani dengan seloyal-loyalnya. Kita jalani dengan sekuat-kuatnya kan gitu jalani terus sampai kemudian ketika di ujung gitu ya kita melihat bahwa memang ini kayaknya ndak mungkin lagi lah gitu. Nah, ada momentum ketika terjadi perubahan nama koalisi itu kan. Nah, itu hanya momentum aja, tapi secara prinsip kan memang udah nggak ada juga ruang misalnya untuk ya Gus Muhaimin di situ. Nah, sementara kepentingan besar kita ini kan Gus Muhaimin harus maju gitu dari awal gitu. Nah, makanya akhirnya ya sudah peluang yang tersedia ternyata kok ada Nasdem sama Pak Anies Baswedan yang juga mengalami problem yang more or less sama gitu, ini sama-sama mentok gitu, ketemu ngobrol cepet, ya udah jadi. Nah, itu yang namanya jodoh di tangan Tuhan ya. Makanya pesennya jadinya kan kalau punya kekasih, kalau punya pacar itu dan ya jangan berlama-lama. Segera dinikahin itu biar nggak lepas. Mas Hanif, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo terutama di depan para pendukungnya itu mengatakan bahwa sekarang ini koalisi itu masih cair. Sehingga kemudian beliau mengatakan bahwa jangan keburu-buru, panaskan mesin tapi jangan digerakkan. Dan kemudian disusul dengan pernyataan bahwa saya tahu kok informasi intelijen hampir semua partai ya yang ada di Republik ini. Terkait dengan itu, Mas Hanif yakin nggak bahwa pasangan siri antara Anies Baswedan sama Gus Muhaimin Iskandar itu nantinya akan jadi pasangan yang resmi ketika kemudian harus mendaftar di KPU bulan Oktober nanti? Yakin. Ya. Apa yang membuat yakin? Apakah ini sudah nggak bisa goyang lagi? Yakin. Ya kan kita sudah mengambil pilihan kan. Maka kita tentu saja ya harus yakin dengan pilihan itu. Kalau ditanya kenapa saya yakin, loh ini yang memasangkan Tuhan kok. Ini yang memasangkan Tuhan. Kalau Anda tanya misalnya PKB tadinya mau apa? PKB tadinya mau sama Gerindra. Ya kan pasangannya Prabowo Muhaimin kan gitu. Itu ya maunya kita dari awal kan. Itu kenapa kita jalani setahun lebih. Tapi udah kita jalani setahun lebih dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat-kuatnya kayak gitu. Tuhan ternyata menggariskannya lain. Gus Muhaimin menikahnya sama Pak Anies Baswedan, PKB berkoalisinya sama Nasdem. Ya sudah, ini kan jalan Tuhan. Nah berarti kan ya saya boleh bilang dong bahwa ini Tuhan yang memasangkan. Kalau Tuhan sudah yang memasangkan, masa iya saya tidak yakin? Kan gitu dong. Jadi insya Allah lah, mohon doanya lah. Mudah-mudahan ini nggak ada aral melintang dan tentu saja kita berharap bahwa seluruh kekuatan juga bisa terbuka lah menerima demokrasi yang berkembang hari ini, termasuk misalnya munculnya pasangan Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin. Gitu Mas. Mas Hanif, yang juga mengejutkan banyak menjadi diskursus adalah dukungan dari PKS. Ya, yang semula belum lalu kemudian kemarin sudah menyatakan resmi memberikan dukungan. Orang banyak terkejut karena kan garisnya PKB yang NU-nya kuat sama PKS itu kan agak beda gitu. Apakah ini menurut Mas Hanif sesuatu yang luar biasa atau biasa saja sebenarnya? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya biasa aja. Gimana itu? Orang hanya melihat karena mungkin secara ideologi agak berbeda gitu, terutama dari ekspresi dan aksentuasi keislaman ya. Lalu kemudian menganggap bahwa kemudian PKB dan PKS kayaknya susah nih untuk berada dalam satu perahu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pengalaman sejarahnya itu banyak terjadi. Misalnya di Pilpres itu zaman kita mengusung Pak SBY Budiono itu kan ada PKB. SBY Budiono itu berarti periode kedua Pak SBY ya, 2009-2014 ya. 2014. Nah itu kan Pak SBY Budiono kan waktu itu di dalam juga ada PKB, ada PKS. Kita berarti sama-sama berkampanye tuh untuk Pak SBY, Pak Budiono. Bahkan kalau misalnya dikaitkan sama NU,
capres dan cawapresnya pada waktu itu kan nggak ada nih representasi NO-nya. Belas nggak ada ya? Belas. Nah hari ini kalau kita bicara pasangan Amin, nah kan Anies Muhaimin, ini kan ada representasi NO-nya, ada kader NO tulen di situ namanya Gus Muhaimin. Ya. Nah sehingga kalau secara logika diambil dari pengalaman sejarah yang ada, ya mestinya ini nggak akan terlalu susah. Wong dulu yang nggak ada NO-nya aja masih bisa bareng-bareng kok, udah apalagi sekarang. Nah yang kedua juga kita kan ada pengalaman juga di daerah-daerah gitu, di beberapa daerah yang kita koalisi sama PKS, ada yang menang, ada yang kalah, ya kan? Terus kemudian kita di Pilgub terakhir Jawa Tengah, waktu itu Pak Sudirman Said bersama Bu Ida Fauzia itu kan juga diusung PKB, Gerindra, dan di situ juga ada PKS. Jadi menurut saya ini bisa jalan, walaupun mungkin kami juga perlu waktu untuk menjelaskan juga ya kepada masyarakat, konstituen ya, itu bisa. Nah mungkin karena selama ini kan kalau kita lihat spektrum politiknya, misalnya ini kan PKB dan katakanlah jejaring besar Nahdlatul Ulama ini kan di tengah nih politiknya. Terus kemudian ada yang kanan, ada yang kiri, katakanlah gitu. Katakanlah yang di kiri misalnya yang nasionalis sekuler, yang di tengah ini kita yang agama yang moderat gitu, yang di sini misalnya agama tapi yang agak keras lah, agak ekstrim misalnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman PKS dikategorikan di sini, terus kemudian mungkin yang nasionalis sekuler dikategorikan di sini. Nah, selama ini kan mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa kemudian kalau di sebelah kiri itu bekerja sama dengan sebelah kiri itu seolah kemudian harus selamanya, terus kemudian atau kalau berlawanan dengan yang sebelah kanan itu harus selamanya, kan ini enggak seperti itu posisinya. Karena sungguhnya dalam momen-momen tertentu ya memang mereka semua ini bisa menjadi kawan seperjuangan juga dalam momen-momen tertentu gitu. Jadi bahwa ada perbedaan-perbedaan, iya, tapi perbedaan-perbedaan itu kan tidak menghalangi lah kerjasama politik yang memang ya bisa disepakati kedua belah pihak gitu. Jadi so far kalau menurut saya sih nggak terlalu isu sih ya. Nggak terlalu isu ya. Pak Hanif, apakah betul memang kalau ada yang mengira bahwa tugas utama dari PKB ya Caimin CS ini adalah meningkatkan elektoralnya Pak Anies di Jawa Timur dan di Jawa Tengah? Tugas utamanya itu benar nggak? Nah gini, kalau soal pemilihan Caimin atau kongsi Nasdem dengan PKB itu tentu kan banyak sekali pertimbangannya. Tidak bisa disangkal bahwa ada pertimbangan soal Jawa Timur, Jawa Tengah. Betul ya itu. Dan itu tentulah menjadi itu salah satu pertimbangan. Nah itu kan teman-teman Nasdem juga menyampaikan itu di dalam banyak kesempatan ya kepada masyarakat. Nah kenapa? Ya kan Pak Anies Baswedan memang salah satu bolongnya itu kan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Di tempat-tempat lain Pak Anies, misalnya Sumatera Pak Anies kuat, di DKI Jakarta, di Banten, di Jawa Barat Pak Anies kuat. Terus kemudian mungkin di Sulawesi, Kalimantan ya masih kompetitif lah kira-kira gitu. Udah beberapa tempat yang lain mungkin agak lemah. Tapi yang paling kunci karena bandul kemenangan Pilpres itu kan di Jawa Timur tuh. Nah tentu faktor-faktor kayak gitu menjadi tentulah menjadi, saya yakin itu juga menjadi pertimbangan, tapi itu bukan satu-satunya pertimbangan gitu. Jadi kan ada banyak hal lah yang saya kira menjadi pertimbangan kenapa PKB, kenapa kemudian Gus Muhaimin. Tapi di luar itu juga misalnya secara chemistry kan juga memang nyambung, karena Pak Anies sama Gus Muhaimin ini kan teman lama juga. Ya mereka udah tahu ini sama-sama punya komitmen terhadap Islam, at the same time juga punya komitmen terhadap Pancasila, NKRI, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Jadi aman lah. Jadi intinya pasangan Amin ini ya aman buat Islam, aman juga buat NKRI gitu loh. Pak Hanif, dalam beberapa waktu yang lalu kan Pak Anies ini sering direpresentasikan atau digambarkan atau distigma sebagai orang atau bapak politik identitas yang menjual atribut agama untuk kepentingan politik. Nah, bagaimana ini PKB melihat stigma ini? Ya, kalau saya kira itu kan framing ya. Itu framing, karena ini framing lalu di masyarakat berkembang lah namanya persepsi kan. Nah maka harus dibedakan antara Mas Anies sebagai fakta dengan Mas Anies sebagai persepsi. Nah pertanyaan kalau misalnya soal dianggap sebagai dengan framing-framing kayak gitu, apakah benar itu mencerminkan faktanya?
Ya kita lihat aja misalnya track record dia 5 tahun ketika memimpin DKI. Ya kalau dulu pas pilkada misalnya ada Allahu Akbar gitu 5 tahun beliau menjadi gubernur kan enggak ada lagi tuh. Terus kemudian kalau bicara soal keberagaman segala macam, loh itu Pak Anies jadi gubernur DKI Jakarta itu mendapatkan namanya Harmony Award dari Kementerian Agama loh. Dapat Harmony Award. Kalau kita lihat data-data dari beberapa NGO yang menekuni isu keberagaman juga saya kira juga ada peningkatan kok misalnya dari sisi isu toleransi dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya apa yang tadi Mas Feby bilang sebagai politik identitas itu ya itu lebih merupakan framing daripada fakta, lebih merupakan persepsi daripada fakta seorang Anies gitu. Ya. Pak Hanif, kalau boleh saya tahu Pak Hanif, di dalam politik ini ada take and give, ya kan? Apakah itu menjadi bagian juga yang menjadi unsur menyatunya antara Partai Nasdem dengan PKB, antara Pak Anies dengan Cak Muhaimin Iskandar? Entahlah, kalau itu menurut saya itu lebih konsekuensi berikut. Lebih pada konsekuensi berikut yang mungkin nanti pasti akan diobrolin oleh. Tapi sekarang bukan menjadi faktor ya? Enggak, tapi kalau bertemunya ini kan malah nggak mikir itu. Oh, nggak mikir ya? Nah, pertemunya ini pokoknya judulnya bahasa sederhananya itu gini loh. PKB itu perempuan cantik, dewasa, mandiri, yang kalau dalam hukum agama Islam tuh kira-kira boleh dibilang ini udah wajib nikah. Nikah itu kan sebenarnya sunat tuh hukumnya. Nah, tetapi karena keadaan PKB ini yang udah cantik, mandiri, solehah segala macam menjadi wajib, karena kalau nggak segera nikah, ini malah nanti bisa terjerumus dalam hal-hal yang tidak benar yang tidak benar kira-kira gitu kan. Karena ini sudah wajib nikah, maka kemudian bergeraklah kita, berikhtiarlah kita mencari pasangan toh. Cari pasangan, ketemulah berbagai pihak macam-macam. Ada yang cuman pengen mau pacaran gak nyambung, kan? Ada yang cuman mau berteman kan gak nyambung. Nah, terus kemudian ketemu kok ini Nasdem dan Pak Anies Baswedan ternyata juga punya keperluan yang sama. Mereka juga pengen nikah. Ya sudah, bertemu cocok, chemistry-nya nyambung, segala sesuatunya nyambung, ya sudah bungkus. Nikahlah kita, lalu menikah secara siri kan? Di Surabaya dengan deklarasi. Nanti nikah KUA-nya nanti pada saat pendaftaran. Dan sudah lolos di KPU. Mas Anies ini di kubunya Pak Ganjar sudah menunjuk tim pemenangan lah gitu ya. Diketuai oleh Pak Arsyad, wakil ketuanya Pak Andika gitu. Apa juga dalam waktu dekat nih pasangan Amin ini juga akan segera bergerak maju dengan seperti timnya Mas Ganjar gitu? Ya otomatis lah, karena kita ini kan lebih clear sebenarnya. Koalisinya udah jelas. Calon capres, cawapresnya sudah jelas. Timnya kita juga sudah punya nama. Namanya Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin. Jadi kita singkat Timnas Amin. Kan sudah ada tuh. Hanya sekarang struktur dan orangnya belum ya? Dan orangnya yang belum, ini masih berproses. Kita lagi merancang strukturnya, kemudian kita sedang mengidentifikasi personel-personelnya. Tapi secara umum ya kita akan melibatkan semua komponen lah, semua komponen yang ada di dalam masyarakat kita, dari sisi profesi, dari sisi sektor, dari sisi misalnya demografi, berarti kita butuh tokoh-tokoh dari generasi milenial, generasi Z misalnya. Terus kemudian mungkin kita juga perlu representasi dari katakanlah organisasi sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang sedang kita identifikasi semua gitu. Mas Hanif, banyak orang menduga atau punya pendapat gitu bahwa incumbent, maksud saya pemerintah sekarang dalam hal ini Pak Jokowi itu masih mempunyai efek elektoral yang besar. Nah, sedangkan selama ini Pak Jokowi itu tampak tidak memberi, sama sekali tidak pernah mengendorse Pak Anies Baswedan maupun Cak Imin. Menurut Mas Hanif ngaruh nggak sih? Ya tentu saja berpengaruh ya, karena misalnya didukung langsung sama tidak langsung atau dikasih istilahnya ya, endorsement di-endorse lah yang walaupun soft atau apa ya kan tetap itu ada efeknya. Kendati begitu ya,
kalau buat kita ya sudah, kita kan sudah punya infrastruktur juga, infrastruktur politik untuk berjalan. Misalnya di Nasdem, di PKB, terus kemudian nanti PKS juga ada. Nah ini kan tim juga udah berjalan gitu. Nah kalau kita lihat survei-survei hari ini, misalnya kan saya terakhir baca surveinya LSI-nya Mas Denny JA. Nah itu kan juga ada kesimpulan di sana bahwa ketika misalnya head to head antara Amin kemudian dengan Pak Ganjar siapa, atau Amin dengan Pak Prabowo dengan siapa gitu, masih leading kok gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan kerja-kerja politik ini bisa ngebuka jalan lah di masyarakat untuk bisa menerima pasangan Amin ini sebagai sebagai pasangan masa depan lah yang bisa membuat Indonesia ini terus bergerak maju gitu. Jadi bisa nggak dikatakan bahwa pasangan Amin ini nggak terlalu nggak cuek lah dengan apapun yang akan di endorsement oleh presiden tuh nggak ngaruh lah gitu, kira-kira gitu ya? Ya kita nggak berpandangan se ekstrim itu juga enggak. Maksudnya ya kita ini udah, kita pokoknya kita ini jalan saja. Kita ini jalan, kita ini sudah punya pasangan, kita sudah punya koalisi, kita bekerja sebaik-baiknya, kita bekerja sekeras-kerasnya. Kalau misalnya udah ada dukungan dari berbagai pihak, siapapun itu, ya tentu kita senang hati. Tapi kalau misalnya tidak, ya sudah, namanya ini jalan yang sudah harus kita tempuh, ya kita tempuh. Apalagi ketika bersama ini kan rangernya itu kan Gusti Allah kan. Nah ya sudah, rangernya Gusti Allah, ya sudah, bismillah lah kita jalan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat, dan ini bisa menyentuh hati masyarakat, dan pada akhirnya kemudian bisa menang lah di dalam kompetisi ini. Itu aja. Mas Hanif, ini muncul kesan seolah-olah, ini kesan belum tentu betul. Kesan apa tuh? Kesan seolah-olah PKB dengan PBNU ini nggak guyup lah, nggak nyambung gitu loh. Ada kebuntuan komunikasi atau apalah, sehingga kemudian dalam beberapa kesempatan di beredar video ketika Caimin itu menganggap bahwa apapun yang dikatakan Yahya Stakuf, dia nggak memberikan atribusi apapun, nggak ngaruh. Lalu kemudian menimbulkan satu, ya jangan begitu, meskipun nggak suka tapi jangan dijambal gitu. Nah ini kemudian menimbulkan persepsi seolah-olah bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja antara PBNU dengan PKB. Gimana Mas Hanif? Ya pertama, memang kalau relasi PBNU dengan PKB dari dulu kan ya memang unik dan dinamis kan. Masih ingat nggak dulu ketika PBNU mengusung Mega Hashim? Ya. Nah, PKB dulu mengusung Wiranto Solah, dan waktu itu Gus Dur masih ada kan. Nah itu malah Wiranto Solah loh. Jadi artinya ya itu dinamika yang biasa aja. Normal aja ya? Ya normal-normal aja gitu. Nah kita juga percaya PBNU tentu memikirkan sesuatu yang besar, kita juga memikirkan sesuatu yang besar. Hanya mungkin ya jalannya mungkin belum ketemu, ya enggak ada soal. Yang penting ya kita sama-sama bekerja misalnya untuk kepentingan wabil khusus ini warga Nahdlatul Ulama, dan secara umum untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, kalau misalnya bicara soal relasi kayak gitu kan juga PKB tidak pernah, teman-teman PKB ya kan juga nggak pernah misalnya bahasanya nyerang atau apa, kan juga enggak. Paling misalnya kalau pas agak keceplos paling sekali gitu. Tapi selalu kita tahan diri kok enggak melakukan itu, karena kita memahami betul bahwa ya sudah, posisi PBNU itu malah ya udah benar lah, pokoknya PBNU misalnya ngurusin umat, ngurusin masyarakat, ngurusin pesantren kayak gitu. Politik biarlah PKB yang ngurusin. Karena memang PKB ini didirikan itu kan untuk menjadi alat politiknya NU gitu. Itu kan kesadaran awal ketika pendirian PKB ya itu. Jadi sehingga dengan adanya PKB ini, maka ya kan NU bisa istiqomah, NU bisa fokus ngurusi masalah-masalah keumatan, ngurusi masalah pesantren, ngurusi masjid, musola dan segala macam itu. Nah politiknya biar dihandle oleh PKB, kira-kira gitu. Mas Hanif, menurut Mas Hanif perlu nggak sih dalam waktu dekat itu dilakukan rekonsiliasi supaya umat ini adem gitu antara Caimin dengan Pak Yahya Stakuf ini, Pak? Ya kalau itu mungkin sudah banyak juga yang mengusahakan kali ya, karena mungkin pengen kayak gitu. Menurut saya sih ya udah, ini biar aja jalan dulu. Nanti kalau misalnya ada nggak tahu apakah nanti ada momentum, ada titik temu, atau tiba-tiba Tuhan ngasih kesadaran misalnya, ya pasti nggak akan. Tapi perlu ya kan itu? Kenapa? Pertemuan rekonsiliasi kan perlu kan?
Setuju ya Mas Hanif? Setuju. Loh, kalau kita ini kan berpikir kita ini nggak pernah musuhin orang kok. Politiknya PKB itu Mas Feby tidak pernah musuhin orang. Iya. Ya kan? Bahkan kita ini justru orang yang juga atau kelompok yang kita ini selalu menjaga tinggi yang namanya loyalitas, kesetiaan. Coba kita dulu sama Pak SBY, kita loyal dan setia. Kita 10 tahun sama Pak Jokowi, kita loyal dan setia. Kita setahun lebih sama Gerindra, kita loyal dan setia. Dan sampai kemudian ya memang waktunya sudah selesai gitu loh. Ketika waktunya selesai ya sudah, kemudian kita ngambil pilihan-pilihan yang lain, dan ketika ngambil pilihan begitu kita juga loyal dan setia. Nah, apalagi kalau misalnya dikaitkan sama PBNU, ya udah pastilah kita ini didirikan oleh NU secara resmi. Kita ini adalah anaknya PBNU, ya pasti kita ta'zim, kita hormat gitu. Nah, tentu kita menjalankan peran-peran yang memang sejak awal itu ditugaskan menjadi peran-peran PKB, yaitu ya wilayah politik gitu. Makanya kita seneng kalau misalnya PBNU-nya mau fokus di urusan keumatan, di urusannya masjid, pesantren, lalu kemudian nggak berpolitik katalah gitu. Ya memang menurut saya itu sudah benar, itu saya setuju. Nah, politiknya biar PKB gitu. Oke, Mas Hanif, di sisi lain perlu nggak sih ada rekonsiliasi atau apalah namanya dengan keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Mbak Yeni CS itu? Lah, ini sebenarnya kan isu yang lama sekali ya, isu yang lama sekali yang kita ini mungkin udah nggak terlalu tertarik sebenarnya menanggapi karena di recycle itu ya. Iya, ini kan kayak diputer ulang terus gitu setiap 5 tahunan, setiap kali ada pemilu. Saya juga nggak tahu ini yang muter-muter ini siapa, yang mengambil manfaat dari perputaran isu itu siapa. Tapi ya kalau buat saya sederhananya ya, saya percaya bahwa PKB ini diridhoi oleh Gus Dur. Itu percaya? Ya, saya yakin dan percaya sepenuhnya bahwa PKB yang dipimpin oleh Gus Muhaimin ini diridhoi oleh Gus Dur. Buktinya apa? Buktinya PKB naik terus-menerus dari waktu ke waktu. Udah, saya nggak mau berdebat lagi soal isu itu. Nah, ketika PKB ini membesar terus-menerus di bawah Gus Muhaimin, ya ini artinya Gus Dur ridho. Nah, dan saya bersyukur untuk itu. Makanya kemudian, nah yang kedua, ketika misalnya Gus Dur yang sudah nggak ada, terus kemudian masih berkahi, kan? Banyak orang yang dihidupi, yang dihidupi secara langsung ataupun nggak langsung, itu pahala untuk beliau juga akan mengalir luar biasa lah. Itu seperti kalau kita lihat makam-makam wali kan, makam-makam wali di mana di sana banyak pedagang segala macam itu. Jadi ya kalau misalnya nanti ada kader-kader NU atau kader-kader PKB misalnya minta doa Gus Dur atau mendoakan Gus Dur dan segala macam, terus kemudian ngalah berkah lah, ngalah berkahnya Gus Dur akhirnya kemudian bisa jadi ini, bisa jadi itu segala macam itu kan, itu pahalanya juga mengalir ke Gus Dur. Jadi menurut saya ya Gus Dur harus terus-menerus kita besarkan dengan cara itu gitu. Tapi PKB nggak masalah ya ketika keluarga Gus Dur minta supaya PKB tidak menggunakan. Ya kita memang selama ini juga jadinya nggak pernah kan, nggak pernah ya biar nggak rame lah, gitu. Nggak pernah. Tapi sebenarnya kalau misalnya menggunakan gitu sebenarnya nih kalau pandangan pribadi saya itu kan malah bagus buat Gus Durnya dong. Seperti tadi kalau saya analogkan dengan wali-wali tadi, wali-wali yang sudah nggak ada masih bisa memberikan manfaat ya. Iya, kalau kemudian Gus Dur yang sudah nggak ada kemudian bisa bikin orang jadi anggota DPR, bisa jadi anggota DPRD, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, kan juga menurut saya sih hemat saya itu baik buat Gus Dur, artinya walaupun beliau udah nggak ada tapi tetap bisa membawa manfaat berkahi banyak orang juga. Nah tapi karena ada pandangan seperti itu ya sudah, kita kan nggak mau rame lah ya, nggak usah ribut-ribut ya. Ya makanya selama ini ya udah kita jalan aja dengan mekanisme organisasi yang biasa aja gitu. Mas Hanif, banyak orang khawatir lah ya bahwa visi misi Pak Anies Baswedan ini bertolak belakang dengan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Jokowi selama 10 tahun. Apalagi ada kata perubahan, seolah-olah kata itu pokok tak ganti kabeh. Kalau menurut pandangan PKB bagaimana sih menjelaskan
apa namanya framing atau stigma ini seolah-olah berkuasa udah IKN nggak jalan lah, infrastruktur berhentilah, begitu kah? Ya saya kira enggak lah. Ya. Saya mendengarkan penjelasan Mas Anies di berbagai kesempatan kan juga enggak seperti itu. Artinya bahwa beliau concern pada perubahan, iya. Tetapi perubahan yang ini yang saya tangkap ya, dari apa yang disampaikan Mas Anies di dalam beberapa kesempatan publik itu. Ya. Nah ini kan juga lebih pada diferensiasi kan sebenarnya, diferensiasi. Cuman ini kemudian ditafsirkan oleh banyak orang kan sebagai antitesis. Ya. Nah itu satu. Yang kedua bahwa nggak mungkin ada juga yang namanya perubahan itu seolah kayak mulai dari nol, kan nggak ada. Gitu. Makanya Mas Anies juga sempat menyebutkan bahwa semua presiden kan ada legasinya masing-masing. Bung Karno juga punya, Pak Harto punya, siapa lagi? Kemudian Pak Habibie punya, Gus Dur punya, Bu Megawati punya, Pak SBY punya, Pak Jokowi juga punya. Nah ini hal-hal yang sudah baik, ini kan ya pasti akan dilanjutkan, itu otomatis saja. Nah perubahan itu kan sunatullah tuh. Jadi nggak bisa ditolak memang perubahan itu, nggak bisa ditolak. Nah tapi ketika melakukan perubahan itu, kemudian apakah semua ibarat bangunan apakah kemudian dirubuhkan dulu terus bangun? Kan enggak begitu juga. Tapi kemudian ada aksentuasi yang mungkin lebih ditonjolkan. Misalnya dalam pikirannya Mas Anies, aksentuasi itu bernama keadilan. Misalnya menghadirkan keadilan misalnya bagi seluruh masyarakat. Nah, ini kan aksentuasi tuh. Jadi setiap pemimpin kan pasti ada aksentuasi yang mungkin agak berbeda. Pak Jokowi kemarin misalnya dia lebih ke infrastruktur misalnya gitu kan. Nah, mungkin Pak Anies mungkin konsepnya beda. Nah, mungkin nanti akan dirancang program-program dalam bentuk untuk mengaksentuasi keadilan itu seperti apa sih konkretnya program-program, kira-kira kan gitu. Jadi ya menurut saya nggak seperti yang dipersepsikan kayak gitu sih. Nah kalau buat kami misalnya yang di PKB, malah kami sudah punya ilmunya kalau itu. Kan kalau di kaidah fikih kan ada kaidah yang berbunyi al muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi memelihara hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Nah, jadi artinya yang lama yang baik dijaga, hal-hal baru yang lebih baik ya kemudian dilakukan gitu. Nah, itu kan perubahan juga. Jadi perubahan itu selalu ada yang namanya change satu sisi, tapi ada juga continuity. Nggak ada perubahan kok semuanya change kayak gitu. Itu namanya revolusi kalau saya mau ngerubuhin kayak gitu. Enggak. Ini yang terjadi kan bukan, kalau perubahan itu ya pasti ada continuity-nya, ada change-nya gitu. Jadi saya kira mungkin ini yang akan berjalan. Jadi menurut saya nggak hanya aksentuasi aja lah. Mas Hanif, kembali lagi ke awal tadi. Satu lagi soal perubahan itu. Bahkan kami menafsirkannya perubahan itu kalau di PKB itu perubahan itu sebenarnya hijrah aja. Hijrah, ya kan? Kita berpindah. Hijrah dari apa? Minadz-dzulumati ilan nur. Dari kalau di bahasa agama kan dari kegelapan menuju cahaya. Misalnya kita hijrah dari kemiskinan menuju kemakmuran. Itu perubahan juga. Kita hijrah dari polarisasi dan konflik menuju harmoni dan perdamaian. Kita hijrah dari keterbelakangan ke kemajuan. Kita hijrah misalnya dari kebodohan kepada kecerdasan dan seterusnya. Jadi ya artinya itu sesuatu yang acceptable kan sebenarnya di masyarakat. Pak, agak kembali sedikit. Bagaimanapun PKB bagian dari pemerintahan pada saat ini ya, sampai tahun 2024 ke depan. Kalau boleh saya tahu, apakah PKB pernah terlibat obrolan, diskusi dengan Pak Jokowi mengenai kepemimpinan ke depannya? Wah, kalau saya nggak tahu persis ya. Nggak tahu persis ya? Ya mungkin umum aja kali ya. Ya kan segan umum bahwa ini momentum ekonomi harus dijaga. Waktu untuk bonus demografi ini kan tidak terlalu panjang. Nah sehingga ini harus benar-benar bisa mempersiapkan SDM untuk ke depan. Ya kira-kira guideline umum yang semacam itulah yang saya kira dalam hal kayak gini kita juga berbagi concern yang nggak beda gitu. Nggak pernah ya misalkan bahas soal orang, bahas soal kriteria, bahas soal peran A, peran B gitu misalkan, misalkan pernah nggak PKB
diajak diskusi mengenai sosok Erick Thohir, Sandiaga Uno misalkan. Bahasa enggak tahu kalau itu. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Ya. Enggak tahu. Mungkin enggak ada kali ya. Enggak ada ya Mas ya? Mungkin. Ya. Tapi dalam proses ke depan ini apa mungkin Pak? Apa? Bahwa PKB juga diajak rembukan oleh istana gitu. Apa ada peluang gitu menurut Mas Hanif? Bahwa ini kan biasa kalau belum soal peluang, kata final kan belum Pak ya. Belum istilahnya itu jalur kuning melengkung terus enggak bisa lagi ditawarin itu kan belum ya. Kan bisa saja. Pertanyaan konkretnya apa? Ya, pernahkah diajak bicara soal figur-figur? PKB tolong dong dukung ini, PKB tolong dukung ini, beri support ini gitu. Saya enggak tahu kalau itu. Ke depan mungkin nggak kayak gitu. Atau sudah ya, kita nggak bisa berspekulasi juga, tapi ya. yang pasti bahwa sampai hari ini PKB kan sudah punya pasangan, sudah punya pasangan, punya koalisi. Niat kita ini serius, kita juga pengen menang, ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kalau misalnya ditanya apakah kita ingin menang, ya kita ingin menang. Apakah kita serius, ya kita serius. Kita akan bekerja sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, secerdas-cerdasnya, sekreatif-kreatifnya kan untuk memastikan pasangan Amin ini bisa menang. Nah, selebihnya ya tentu itu bisa didiskusikan. Misalnya kalau ada pihak-pihak yang pengen ngajak diskusi kita misalnya soal kepemimpinan ke depan ya enggak apa-apa. Tapi dalam posisi bahwa kita ini sudah menjadi pasangan yang siap running gitu loh. Kan itu. Iya, sudah jelas kalau gitu ya. Loh, ini kan sudah nikah siri, Mas. Iya. Ini nikah siri, Mas. Nah, kalau nikah siri itu kan jangan dianggap nikah nggak serius. Nikah siri itu nikah yang serius. Sudah sah secara agama. Itu udah boleh dikumpulin itu. Iya. Baik Mas, ini satu pertanyaan pamungkas dari saya. Ada seorang politisi yang sudah lama malang melintang. Menurut perkiraan Mas Hanif, Pilpres ini akan 2 putaran atau 1 putaran? Nah ini agak susah ini. Agak susah kan untuk by your feeling. Aduh, agak susah untuk diprediksi ya. Tapi ya kalau nggak ada sesuatu yang luar biasa gitu ya mungkin 3 kali ya. Tiga pasang. 3 pasang artinya 2 putaran. Artinya 2 putaran gitu. Ya. Jadi untuk 3 pasangan nggak mungkin ya menang 1 putaran 3 ini nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin ya. Hampir nggak mungkin sih. Kalau hitungannya nggak mungkin ya. Kalau 3 ya. Kalau 3 pasangan. Kecuali misalnya ada kalau incumbent ya. Kalau ada incumbent kayak gitu itu masih bisa. Masih bisa ya. Tapi karena ini nggak ada. Cuman kayak ini kan flat nih. Ya. Semua mulai dari 0 tuh. Jadi kalau 3 pasang ya mungkin agak sulit lah. Kalau menurut saya hitungan saya sulit. Apalagi kalau kita lihat survei-survei kan, itu rata-rata juga yang paling tinggi yang di kisaran 30-an%. Iya. Jadi berat lah untuk langsung menang 1 putaran gitu. Kalau 3 pasang. Tapi at least kalau 3 pasang kan publik mendapatkan alternatif yang relatif cukup banyak kan ada 3 pasang. Berbeda misalnya kalau hanya 2 kan. Gitu. Iya. Jadi sepanjang 3 pasangan peluang 2 putaran sangat besar kan gitu kan. Nah kalau kita tanya, kalau menurut feelingnya Mas Hanif, ini nanti 3 pasangan atau 2? Feeling aja, feeling aja. Kan bisa salah. 3 ya, tetap 3 ya. 3 ya. Iya. Feeling aja ya. Tapi bisa salah sih. Bisa, yang namanya feeling. Iya kan. Ya. Kalau 2 kan nggak seru nanti kalau. Nanti katanya, tapi kan lebih murah Mas. Kalau 2 kan lebih murah. Bos, kalau mau lebih murah, ya presiden dipilih MPR lagi aja. Loh kan itu konsekuensi demokrasi itu. Konsekuensi kita memilih demokrasi itu pasti lebih ribet. Itu pasti lebih mahal. Kan gitu dong. Nggak bisa pada saat kemudian begitu kita sudah berdemokrasi lalu kita bilang, mahal ya demokrasi. Ribet demokrasi. Lah emang dari dulu kita kagak paham apa kalau yang namanya demokrasi itu pasti ribet dan mahal gitu loh. Iya, jadi menurut saya argumen itu nggak bisa dipakai lagi gitu. Ya itu bagian dari konsekuensi kita memilih demokrasi sehingga proses pengambilan keputusannya jadi lebih lama kan gitu. Cost-nya jadi lebih mahal. Kalau nggak mau gitu ya udah pilih MPR, cepet malah tuh. Murah lagi. Ya, kalau saya belum mau misalnya pilih MPR ya sudah nanti di gubernur misalnya pilih DPRD dulu misalnya. Kalau mau begitu loh ya. Iya. Itu. Baik. Terima kasih Mas Hanif Dakiri, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Moga-moga yang kita obrolin pada saat ini bisa menambah wacana dan perjelas politik supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak jelas. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua.
Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia.